Pada tahun 1996, dunia menyoroti peristiwa penyanderaan di Mapenduma, Papua, ketika 26 anggota ekspedisi Lawrence 95 ditawan oleh Organisasi Papua Merdeka, OPM. Para sandera terdiri dari 20 warga Indonesia serta 6 warga asing asal Britania Raya dan Belanda. Upaya pembebasan ini dipimpin oleh Brigjen TNI Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang dan kompleks, pasukan Kopassus akhirnya berhasil membebaskan 9 sandera pada 15 Mei 1996. Sayangnya, 2 sandera asal Indonesia tewas sebelum operasi penyelamatan berhasil diselesaikan. Keberhasilan ini semakin memperkuat reputasi Kopassus sebagai salah satu pasukan elit yang disegani dunia. Egyanus Kogoya, salah satu tokoh utama OPM saat ini, memiliki hubungan keluarga dengan anggota OPM yang terlibat dalam peristiwa Mapenduma. Ayahnya, Sila Selimin Kogoya atau Daniel Yudas Kogoya, turut ambil bagian dalam aksi tersebut. Baru-baru ini, Egyanus mengenang kembali kejadian itu dan mengakui kehebatan pasukan Kopassus di bawah komando Prabowo Subianto. Ia menyatakan bahwa mereka mampu melaksanakan misi penyelamatan dengan peralatan yang terbatas. Pengakuan dari pemimpin OPM ini menunjukkan profesionalisme dan keberanian Kopassus dalam menjalankan tugasnya meskipun menghadapi tantangan besar di lapangan. Operasi Mapenduma menjadi bukti nyata komitmen Kopassus dalam menjaga keamanan dan kedaulatan Indonesia. Namun, operasi ini juga menimbulkan kontroversi, terutama terkait penggunaan helikopter sipil yang tidak dilengkapi tanda militer, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan bagi pihak OPM. Selain itu, ada dugaan keterlibatan perusahaan militer swasta dalam operasi ini, meskipun belum ada bukti kuat yang mendukung klaim tersebut. Secara lebih luas, peristiwa ini mencerminkan kompleksitas konflik di Papua serta tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam menanganinya. Meski operasi militer dapat memberikan solusi jangka pendek, penyelesaian konflik secara menyeluruh membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti dialog dan pembangunan yang berkelanjutan. Dari operasi Mapenduma, Indonesia dapat belajar pentingnya strategi, koordinasi, dan fleksibilitas dalam menghadapi situasi penyanderaan. Keberhasilan tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada perencanaan yang matang dan eksekusi yang cermat. Selain itu, negosiasi dan diplomasi tetap memiliki peran penting. Walaupun negosiasi awal dengan OPM tidak menghasilkan kesepakatan yang diharapkan, upaya tersebut memberi waktu bagi pihak militer untuk mempersiapkan operasi penyelamatan dengan lebih baik. Melihat kembali peristiwa ini, Indonesia perlu terus meningkatkan profesionalisme pasukan keamanannya dengan tetap mengedepankan hak asasi manusia dan aturan hukum internasional. Keseimbangan antara kekuatan militer dan pendekatan diplomatis menjadi kunci dalam menjaga stabilitas serta perdamaian di wilayah yang rentan terhadap konflik. Pada akhirnya, operasi Mapenduma bukan hanya menjadi catatan sejarah bagi Kopassus dan Prabowo Subianto, tetapi juga sebagai pengingat akan pentingnya solusi holistik dalam menyelesaikan konflik serta menjaga kedaulatan negara. Selain menjadi bukti ketangguhan Kopassus dalam menghadapi situasi berbahaya, operasi Mapenduma juga mengungkap tantangan yang dihadapi dalam penanganan konflik di Papua. Wilayah ini memiliki kondisi geografis yang sulit, budaya yang beragam, serta dinamika sosial politik yang kompleks. Oleh karena itu, meskipun pendekatan militer berhasil dalam membebaskan sandera, penyelesaian konflik secara jangka panjang membutuhkan strategi yang lebih menyeluruh. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, termasuk melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta kebijakan otonomi khusus. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam membangun kepercayaan dengan masyarakat setempat dan mengurangi ketegangan antara kelompok separatis dan aparat keamanan. Dalam konteks ini, pengalaman dari operasi Mapenduma memberikan beberapa pelajaran penting. Pertama, meskipun kekuatan militer diperlukan dalam situasi tertentu, pendekatan yang lebih lunak seperti diplomasi dan kesejahteraan sosial harus tetap menjadi prioritas utama dalam membangun kedamaian yang berkelanjutan. Kedua, koordinasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah,
masyarakat adat, serta aktor internasional perlu diperkuat untuk menciptakan solusi yang adil dan inklusif bagi seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, Operasi Mapenduma juga menunjukkan bahwa kemampuan pasukan elit seperti Kopassus tidak hanya bergantung pada teknologi canggih, tetapi juga pada keterampilan taktis, strategi, dan keberanian. Dalam operasi ini, Kopassus berhasil menunjukkan profesionalisme mereka dengan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan senjata, tetapi juga pemahaman terhadap kondisi medan dan psikologi lawan. Kisah keberhasilan Kopassus dalam operasi ini juga menjadi inspirasi bagi generasi muda di Indonesia, khususnya mereka yang bercita-cita untuk mengabdi pada negara melalui militer. Peristiwa ini mengajarkan bahwa keberanian, disiplin, serta kesiapan menghadapi tantangan adalah faktor utama dalam menjalankan tugas negara, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan keputusan cepat dan tepat. Namun, penting untuk dicatat bahwa setiap operasi militer selalu memiliki dampak jangka panjang, baik bagi mereka yang terlibat langsung maupun bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, evaluasi terhadap strategi dan metode yang digunakan dalam operasi semacam ini harus terus dilakukan, sehingga ke depannya pendekatan yang lebih efektif dan minim risiko dapat diterapkan dalam menghadapi situasi serupa. Sebagai kesimpulan, Operasi Mapenduma merupakan salah satu momen penting dalam sejarah militer Indonesia yang menunjukkan ketangguhan dan profesionalisme pasukan elit Kopassus. Keberhasilan mereka dalam membebaskan Sandera meskipun dengan peralatan yang terbatas menunjukkan bahwa strategi, keberanian, dan disiplin adalah kunci dalam menghadapi situasi berbahaya. Namun, peristiwa ini juga mengingatkan kita akan pentingnya mencari solusi jangka panjang dalam menangani konflik, di mana pendekatan damai dan pembangunan kesejahteraan harus selalu diutamakan untuk menciptakan stabilitas yang berkelanjutan di Papua. Operasi Mapenduma menjadi salah satu peristiwa bersejarah yang membuktikan ketangguhan pasukan elit Indonesia dalam menghadapi situasi krisis. Selain keberhasilan militer, operasi ini juga membawa berbagai dampak terhadap kebijakan keamanan nasional, hubungan pemerintah dengan masyarakat Papua, serta perhatian dunia terhadap kondisi di wilayah tersebut. Keberhasilan Kopassus dalam operasi ini menegaskan pentingnya strategi militer dalam menangani ancaman separatis. Namun, setelah insiden tersebut, pemerintah semakin menyadari bahwa pendekatan bersenjata saja tidak cukup untuk menyelesaikan konflik di Papua. Oleh karena itu, strategi keamanan mulai diperluas dengan memasukkan unsur pembangunan dan diplomasi guna menciptakan solusi yang lebih menyeluruh. Meskipun demikian, kelompok bersenjata di Papua masih menjadi tantangan yang terus dihadapi. Pemerintah telah memperkuat kehadiran aparat keamanan di wilayah tersebut, sekaligus meningkatkan kebijakan otonomi khusus agar masyarakat Papua memiliki lebih banyak kendali dalam menentukan arah pembangunan mereka sendiri. Operasi militer seperti Mapenduma sering menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan masyarakat Papua. Sebagian menganggapnya sebagai tindakan tegas untuk menjaga keutuhan negara, sementara yang lain menilainya sebagai bentuk ketidakadilan yang memperburuk hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal. Sejak peristiwa ini, pemerintah semakin gencar melaksanakan berbagai program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan mulai diperhatikan dengan lebih serius guna mengurangi kesenjangan antara Papua dan daerah lainnya. Namun, membangun kepercayaan dengan masyarakat setempat tetap menjadi tantangan utama, terutama karena masih adanya konflik yang berulang antara kelompok separatis dan aparat keamanan. Kasus penyanderaan di Mapenduma menarik perhatian dunia internasional, terutama karena adanya warga asing di antara sandera. Keberhasilan Indonesia dalam menangani situasi ini menunjukkan kapasitas pasukan militernya dalam menghadapi situasi darurat. Namun, di sisi lain, konflik yang masih berlangsung di Papua tetap menjadi sorotan global, terutama dalam aspek hak asasi manusia. Setelah operasi ini, organisasi internasional mulai lebih banyak menaruh perhatian pada kondisi di Papua. Beberapa pihak menyerukan pendekatan yang lebih damai dalam menyelesaikan konflik, sementara yang lain tetap mendukung upaya Indonesia dalam menjaga kedaulatannya.